Yang pertama yang jelas itu nikmatin proses aja dulu. Nikmatin proses ya. Kita cara-caranya sabar, Ya, telaten, kita lihat kebutuhannya si tanaman apa gitu. ya. Gitu. Jadi nggak perlu Nggak merungsung, harus jor-joran. nggak harus Iya, jor-joran. Pokoknya kita harus lihat ya, kondisi lahan sama ah, perkembangan itu. ya, 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 Kita caranya tanamannya butuh apa, ya. kita ya tindakannya Sebisa apa mungkin gitu. memenuhi gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat benih online. Kali ini saya berada di lahan tomat kurang lebih dengan 3.500 tanaman. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya tomat ini sudah dari awal mengalami keterlambatan perawatan. Akan tetapi hasilnya tetap baik dan malah justru dari keterlambatan itu kita bisa melihat postur buahnya yang tidak begitu tinggi sehingga menghemat pengobatan pestisida dan pemupukannya. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Simak video selengkapnya. Ya, baik teman-teman. Ini saya sudah dengan petaninya langsung. Monggo Pak Kirno, perkenalan singkat saja. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sukirno. Ya. Alamat Boleh. Alamat dari Desa Gemblengan, Garung Wonosobo. Ya. Untuk varietas yang sedang ditanam ini apa? Ini saya tanam tomat Gustavi. Tomat Gustavi. Iya. Ya. Sudah berapa hari ya Mas? Apa maksudnya umurnya? Okay, umurnya sekitar 75 hari. Umurnya sekitar 75 hari teman-teman. Ya. Bisa dilihat ya nanti untuk umur 75 hari Mas. Ya. 75 hari itu termasuk untuk musim yang ekstrim ini. Ya. Tanamannya Pak Kirno itu termasuk yang waras kalau orang sini bilang. Tuwuh ya Mas ya. Ya, lumayanan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan mesti ada apa ya yang membuat tanaman ini kira-kira menjadi seperti ini, ngeten kan nggih Mas? Ya. Nah, itu kalau saya boleh tanya dari awal musim tanam, ya, atau misalkan dari olah lahan dulu nih. Ya. Olah lahan dulu itu jenengan memperlakukan lahannya itu seperti apa, Mas? Ya, kalau dari awal olah lahan itu biasa, ya. Kita cangkul, kasih pupuk dasar. Pupuk itu dasar ada pakai apa Mas? Pakai itu sekam, kulit pari, kulit sekam. padi ya, kulit padi itu. Ya. Karena kita melihat kondisi lahan. Ya. Di sini lahannya cukup basah. Kalau misal kita pakai CM atau kotoran ayam itu malah lebih busuk gitu. Ya, betul. Kita karena ambil mengandung nitrogen yang tinggi. Kita ambil sekam itu. Oh, gitu. Terus ya. Selanjutnya kita tutup. Ya. Kita tanami kubis dulu. Oh ya, gitu. Jadi ini sebelumnya tomat dan cabai ini sudah ditanami kubis dulu. Iya, kita satu musim. Iya, satu musim. Kubis sama kuncang. Oh ya, kuncang itu. Kuncang. Setelah itu habis, kita tanam tomat sama ini cabai. Oh ya. Jadi untuk yang tomat dan cabai itu setelah tanaman kubis ya Mas ya? Iya. Berarti sudah sekitar lahannya berarti termasuk untuk tanaman tomat ini lahan janda ya? Iya, janda kubis itu. Iya. Ya teman-teman, untuk lahan janda kubis ini termasuknya menurut saya ya, ini tuh untuk tomatnya itu sudah termasuk yang baik lah Mas ini. Iya. Kesuburannya juga baik, terus penyakitnya juga nggak banyak lah, termasuknya paling nggak ada 5% ya Mas untuk penyakitnya. Alhamdulillah itu. Nah, mulai awal tanam tomatnya itu ada pupuknya khusus nggak sih Mas? Ya, itu paling pupuk susulan itu setelah tanam kita kasih sekam lagi sama tak campur sama kotoran puyuh itu. Dicampur itu. Untuk pupuk kimianya? Untuk pupuk kimianya belum, ini malah kemarin
Tak kasih kemarin sekitar umur 65 harian. Berarti malah baru aja ya, Mas? Iya. Oh, ya, Soalnya ya. kalau kemarin kita lihat kondisi mau pakai pupuk kimia itu takut, soalnya batangnya pada mulai busuk. Jadi untuk antisipasi biar nggak fatal gitu, kita tahan, lihat kondisi. Ditunda dulu gitu ya, Mas ya? Iya, saya tunda dulu. Nah, untuk penanganan, misalkan kan ada langkah-langkahnya, maksudnya ada beberapa umur yang rawan gitu. Menurut jenengan yang tanaman ini tuh rawannya tuh umur berapa, Mas, kemarin ini? Kemarin itu rawannya tanaman ini sekitar umur 1 bulan. Sekitar umur sampai 1 bulan. Ya sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, niku tantangannya apa, Mas? Apa itu tantangannya? Satu, cuacanya kan sekarang sangat ekstrim sekali. Sangat ekstrim. Terus kemarin alhamdulillah ada acara di rumah, jadi sedang dapat rezeki. Sedang dapat rezeki. Yuk, secara semprotanan itu tertunda. Perawatannya juga tertunda. Perawatannya tertunda. Oh ya, jadi kayak misalkan potong tunas yang tidak produktif itu jadi terlambat gitu. Oh gitu. Jadi tapi malah ada hikmahnya ya, Mas, secara tidak langsung. Ini soalnya terus malahan nggak terlalu tinggi. Karena terlambat itu nggak terlalu tinggi, cuma buahnya malah terlihat lebih produktif, Mas. Soalnya nggak begitu tinggi kan, terus jaraknya nggak begitu panjang sih antara dari satu ranting buah ke buah yang lainnya. Iya. Terus juga ada satu lagi mungkin ya, Mas. Pengobatannya itu jadinya lebih hemat, Mas. Iya, sangat hemat sekali. Hemat. Ini kalau dilihat-lihat paling tingginya sekitar berapa, Mas? 1 meter lebih sedikit ya? Ini lajaran 160 itu enggak sampai pucuk ya. Iya. Jadi paling-paling nggih 140-an tingginya, teman-teman. Tapi buahnya kalau kata orang sini itu gembel gitu, teman-teman. Alhamdulillah, Mas. Nah, terus untuk tantangan seperti hama gitu gimana, Mas, musim ini, Mas? Untuk hama ya nggak begitu sulit banget. Nggak begitu sulit ya. Kemarin pas mulai ada buah itu serangan ulat, kita langsung tangani karena ada gejala, kita langsung ambil tindakan. Oh ya. Untuk ulat, tapi kalau lalat buah gitu nggak, Mas? Lalat buah nggak begitu ada di sini. Soalnya kita lihat lingkungannya kan belum ada tanaman yang sejenis gitu. Ya. Kebetulan malah kalau teman-teman tahu daerah sini itu tanamannya kebanyakan padi. Iya, ya, Mas. Padi. Untuk yang sayuran malah sangat sedikit ya, Mas. Cuman ini mungkin sama beberapa yang lain, tapi malah lebih mudah untuk mengendalikan namanya, Mas. Iya. Untuk virus juga mungkin pengendaliannya mudah ya. Ya lumayan. Lumayan. Selanjutnya kalau misalkan nih tantangan musim ini, kalau misalnya sudah umur segini, misal 70 hari atau 60 hari sampai 75 hari, itu tantangan yang terberat apa, Mas? Kalau untuk saya itu kalau sudah umur 60 ke atas itu katakanlah sudah cara wong perangi menang gitu. Aman ya, Mas. Soalnya kan dari segi kerusakan daun buah itu sudah sangat minim. Kita tinggal lihat cuaca sama kondisinya lahan bagaimana, terus kondisi tanamannya itu bagaimana, kita ambil tindakannya bagaimana. Gitu. Kayak misalkan untuk busuk-busuk daun apa rentam ya, kalau di sini bilang itu. Iya, itu pas kemarin itu pas umuran 30 hari itu malah udah itu pernah keserang. Iya. Terus saya spray 2 kali. Itu alhamdulillah sembuh. Spray yang cara-caranya untuk mengendalikan biar nggak nular busuk daunnya gitu. Iya. Berarti paling tantangannya kalau misalkan dari segi jamur gitu ya, Mas, itu paling di busuk daun ya, Mas. Waktu umur-umur itu ya, Mas. Tapi untuk umur ini sudah mulai aman kalau menurut saya. Iya. Ini teman-teman kalau misalkan pengen tahu ya, Mas Kirno ini kalau spray pestisida itu jaraknya sekitar 7 hari ya, Mas, ini ya. Ini yang terakhir ini kemarin spray terakhir itu hari Jumat, sekarang hari Kamis. Iya, pas 7 hari, teman-teman. Berarti pas 7 hari. Kalau yang sebelum-sebelumnya gimana, Mas? Sebelumnya yang rutin itu 4 hari. 4 hari. 5 hari. Tapi yang pas ada gejala itu kita ambil tindakan. Itu
Selang 2 hari, selang 2 hari. Oh gitu. Ya. Nah, untuk yang pas selang 2 hari itu kan pas kena busuk daun agak banyak ya Mas. Umur 1 bulanan sampai 2 bulan itu. Itu mengatasinya dengan apa Mas? Kita ambil yang biasa ya, yang biasa kita pakai. Produk yang kita pakai itu kita ambil Zambro sama Cabrio Top granul itu. Yang granul berarti kita mix. Ya. Oh gitu, Mas Zambro sama Cabrio Top itu masuk terus selama 2 hari gitu. Iya, masuk iya. Kalau sekarang cuman mankosep. Iya, kemarin itu saya mix ada mankosep, sama Zambro sama Cabrio Top itu. Sama pas kebetulan ada ulatnya itu saya sekalian aja gitu. Kalau sekarang kan cara-caranya hama sudah dalam kendali, terus busuk daunnya juga sudah dalam kendali, itu kita ambil yang efektif dan sangat hemat. Oh ya Mas, kalau bisa seminimal mungkin. Iya, seminimal mungkin. Harapannya pasti gitu teman-teman, kalau dengan biaya operasional yang kecil bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Ya, syukur-syukur kayak syukur gitu harapan petani Mas. Iya, harapannya kayak gitu. Ini tentang Zambro sama Cabrio Top Mas. Itu kalau misalkan jenengan pakai, kan itu sama-sama dari BASF ya. Itu efeknya apa Mas kira-kira? Yang jenengan paling apa namanya, paling kelihatan? Paling kelihatan. Itu pas kemarin pas ada gejala busuk daun itu kan saya langsung spray itu, sama Zambro sama Cabrio Top itu. Terus saya lihat di titik busuk daunnya. 1 hari kering, 2 hari lingkaran hitamnya itu ada kuning-kuningnya, berarti sembuh. Oh ya. Itu teman-teman. Jadi ketitan, kalau kata orang ketitan dengan cara seperti itu ya Mas. Busuk daunnya itu jadi kering dan lingkarannya itu menjadi kuning. Iya, pinggiran lingkaran hitam itu kuning, terus enggak menjalar. Jadi enggak menjalar ya. Oh ya. Nah, kalau biasanya tuh Mas, kalau untuk efeknya sendiri dari Zambro maupun dari Cabrio Top itu berapa hari Mas kelihatannya? Efeknya? Iya. Misalkan hari ini masih basah, disemprot, nanti berapa hari itu besoknya ada udah mulai kelihatan. Oh gitu. Itu biasanya jenengan takarannya 1 drimnya atau 1 tangkinya? Ya itu kalau 250 mili itu untuk Zambro itu buat 4 drim. Oh buat 4 drim dimix dengan Cabrio Top. Dimix dengan Cabrio Top sama mankosep lain gitu. Oh iya. Kalau untuk Cabrio Topnya itu berapa Mas dosisnya? Itu pakai sendok ya. Iya, pakai sendok. Ya, itu kalau 1 drim 15 sendok. 15 sendok berarti kira-kira jadi 2 drim atau 3 drim? Sekitar 3 lah. Sekitar 3 drim untuk yang 500 gram. Ya. King nopo kok kalih? Lombok ngeten. Nggih. Biasane jadi hitungannya jenengan setelah panen telas jur lombok itu tubuh ngeten. Napa pripun Mas? Caranya tumpang sari kan biar hemat itu. Satu umur tapi yang satu habis, yang satu mulai mulai bisa dipanen gitu. Kalau untuk produktivitas itu jelas kalah ya. Pasti cabenya mesti kalah. Oh, malah cabenya kalah. Kalau yang biasanya. Iya. Kalau misal enggak di ajeng fokus teng napa nih kan. Iya gitu. Kalau saya sekarang itu fokusnya kan ke tomat dulu. Kalau ini kan nek cabene cara-carane kula mboten pati fokus, soalnya kan cara-cara lihat kondisi fisike cabe kan nggak begitu cara-carane produktif Pak. Jadine yang artinya mahaning rumat. Tapi tetap ada apa jenenge tambahan lah ya Mas. Iya, tambahan. Nah, ini Mas Kirno, kalau untuk ini kan dilihat-lihat kan cabai sama tomat ya. Iya. Itu umurnya gimana Mas yang cabai sekarang? Ya, kalau umurnya itu kalau untuk saat ini cabenya itu kalah dulu ya. Iya, biasanya iya. Karena tumpang sari mesti ada yang pasti ada yang kurang prioritas unggul ya Mas. Dulu, ya, gitu. Ada unggul dulu. Ada yang unggul dulu. Nanti insya Allah kalau misal tomatnya habis ya mulai ada perubahan untuk cabenya. Oh iya, karena mungkin nutrisinya sekarang terserap ke tomat dulu. Gitu. Kebetulan mudah-mudahan ini teman-teman jadi mungkin sekitar 2 harian lagi mungkin panen ya Mas tomatnya. Iya, 2-3 hari. Kebetulan harganya
semoga masih baik, jadi bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari kemarin. Karena Mas Kirno ini kemarin pas waktu nanam kubis itu kubisnya juga bagus ya Mas? Alhamdulillah bagus. Harganya teman-teman? Harganya pas banget, pas 200 sama 300. Alhamdulillah ya teman-teman. Tetap disyukuri ya Pak ya. Nah untuk apa ini jarak antara bedengannya kan ini juga agak lebar ya? Iya. Itu memang sengaja dibuat seperti itu untuk apa kira-kira? Kalau ini nggak sengaja, cuman karena kita mengikuti cara-caranya tanai aja. Ini kan tanai nggak begitu dalam, cetek. Jadi ini yang kurang apa? Bedengannya aja nggak tinggi, nggak bisa tinggi. Nah, kita ambil tanahnya kan agak ke samping terus, jadinya jarak antara bedengan bisa lebar. Itu nggak sengaja. Memang itu bisanya kayak gitu. Tapi kalau dilihat-lihat malah ada positifnya mungkin kalau menurut saya ya, karena memang jadinya nggak terlalu rimbun teman-teman. Jadinya untuk udara masuk terus lebih leluasa. Ya lebih leluasa. Kalau misalkan penyakit yang dari jamur kan kebanyakan dari hujan juga. Nah, itu mungkin jadi cepat kering mungkin ya Mas. Iya. Salah satunya itu. Tadi kami kesini itu jam 8, setengah 8 ya. Sekitar setengah 8 itu kondisinya sudah mulai kering tanamannya. Mungkin jadinya manfaatnya salah satunya seperti itu teman-teman. Nah untuk selanjutnya nih Mas Kirno, kalau lihat kondisi pertanian sekarang ya kan banyak yang gagal ya Mas. Musimnya ekstrim yang pertama. Yang kedua selain harganya pestisida dan pupuk naik, juga apa ya, untuk perawatannya sebelumnya banyak yang gagal. Nah itu kira-kira pesannya jenengan untuk teman-teman yang nonton YouTube lainnya apa? Yang pertama yang jelas itu nikmatin proses aja dulu. Nikmatin proses ya. Kita cara-caranya sabar, telaten, kita lihat kebutuhan si tanaman apa gitu. Jadi nggak perlu harus jor-joran. Pokoknya kita lihat kondisi lahan sama perkembangan itu. Kita caranya tanamannya butuh apa, kita tindakannya bisa apa mungkin gitu. Memenuhi gitu. Jadi dari awal tuh memang menanam tuh niatnya pokoknya lillahi ta'ala. Nggak usah pokok nanti hasilnya harus seperti ini, ini itu urusan yang maha kuasa. Kita itu nikmatin proses aja dulu. Sebisa mungkin kita prakteknya sebisa mungkin. Kita kan setiap tanaman terus belajar, enggak sama terus gitu. Soalnya satu kali tanam bagus, yang sekarang mungkin yang akan datang kan kita beda cuaca, kita juga beda tantangan lagi, beda penyakit lagi gitu ya. Ya teman-teman, betul sekali teman-teman, kata Mas Kirno itu memang awalnya memang harus menikmati dulu. Kalau bisa sebisa mungkin memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita walaupun nanti kita memang setiap bertanam beda lahan, beda tempat, sama tanaman juga tetap kita beda perlakuan. Beda cerita Mas. Sementara gitu dulu teman-teman. Semoga apa yang diterapkan Mas Kirno bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, teman-teman petani. Semua pertanian atau semua budidaya tanaman itu kadang memang beda-beda, tapi kita bisa memilih kira-kira mana yang bermanfaat dan mana yang kira-kira lebih tepat untuk pertanian teman-teman nanti bisa diterapkan di masing-masing gitu ya teman-teman. Dan kita doakan semoga hasilnya tomatnya Mas Kirno ini baik dan nanti dapat harga yang sesuai dan layak gitu ya Mas mudah-mudahan, karena itu memang udah nggak ada yang bisa ngatur ya Mas ya. Kita doakan Mas Kirno sukses selalu, nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi Mas. Terima kasih, sehat-sehat Mas. Amin. Sahabat Benih Online, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Kirno, salah satu petani tomat di Wonosobo. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Benih Online. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.